Terima kasih Pak Jafar. Baik, silakan Pak Dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para master, para sifu semuanya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Jafar. Saya Satrio Adi Nugroho, bekerja di Rumah Sakit Olahraga Nasional Kemenpora di Cibubur. Sehari-hari saya juga di Platnas Taekwondo juga. Tuh, untuk materinya. Kita tunggu sejenak teman-teman. Sepertinya Dokter Satrio ada gangguan teknis di laptopnya. Apakah sudah muncul slide-nya ya? Belum kelihatan Pak Dokter, masih blank hitam. Oke, siap, sudah kelihatan Pak Dokter. Ya. Sini saya akan sedikit membahas tentang cedera olahraga dan juga penata atau penanganan awal yang kalau terjadi di lapangannya. Juga nanti mungkin ada sedikit kegawatan yang bisa dilakukan jika ada kekuatan di lapangan. Oke. Topik bahasannya kita tentang cedera olahraga itu ada yang berdasarkan definisi, klasifikasi, penanganannya juga bisa itu yang dari berdasarkan cedera olahraga, dan juga ada yang cedera bisa akibat panas pada saat pelaksanaan olahraganya itu. Menurut definisi itu, cedera olahraga itu adalah kerusakan pada jaringan tubuh yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas olahraga atau latihan. Jadi cedera ini bisa terjadi pada saat latihan, pertandingan, maupun pada saat setelah pertandingan itu tersebut. Nah, kalau berdasarkan sistem organnya itu, untuk cedera olahraga itu bisa dibagi menjadi bagian sistem muskuloskeletal yang terdiri dari otot, tendon, ligamen, tulang, dan sendi. Bisa juga berdasarkan dari organ-organ dalam seperti jantung, paru, dan lain-lain, juga dari sistem organ indranya. Nah,
paling sering pada cedera olahraga ini kan adalah yang terkena bagian muskuloskeletal seperti tendon otot tendon, ligamen, tulang. Nah, itu bisa terjadi cedera bisa berdasarkan dari proses atau cedera yang akut biasanya terjadi pada saat pertandingan, terjadi benturan atau posisi jatuh yang salah. Juga bisa cedera berdasarkan karena beban yang berlebih, terlalu sering terpakai, overuse dari si bagian tubuh itu. Juga berdasarkan jaringan yang tadi, kalau tulang itu bisa menyebabkan fraktur atau patah tulang. Atau stres fraktur, ini adalah patah tulang juga yang terjadi karena mekanisme yang terus-menerus dan beban yang terlalu berat. Juga bisa terjadi pada tulang rawan, di kondromasia lutut atau peradangan di sendi lutut. Kalau di sendi sendiri bisa jadi dislokasi atau pergeseran dari sendi itu tersebut. Ligamennya itu bisa terjadi adanya sprain, otot itu bisa sprain atau kontosio atau memar. Kalau di tendon itu bisa terjadi tendonopati atau peradangan di bagian tendon. Dan juga di bantalan sendi itu bisa terjadi peradangannya. Kalau ya, ini tadi cedera kalau bisa yang terjadi karena akut atau yang overuse. Akut itu dia bisa terjadi mendadak pada jaringan. Bisa jadi karena beban berat juga. Gejala awalnya ada pembengkakan, kemerahan, panas, nyeri atau kehilangan fungsi. Ini yang biasanya tanda-tanda yang muncul pada bagian yang mengalami cedera. Misalnya kayak bagian ankle, dia akan biasa akan bengkak, merah, rasa nyeri dan panas. Itu contohnya ada di sprain, sama kontosio atau memar. Bisa juga kena overuse. Ini akibat pembebanan berulang pada jaringan dalam waktu yang lama dan berulang terus. Ini bisa disebabkan oleh latihan fisik yang berat, kurangnya pemulihan, teknik yang salah, peralatan yang tidak sesuai. Gejala ini biasanya nyeri bertahap terjadi pada gerakan atau posisi tertentu. Ini biasa terjadi pada tendinitis sama fasciitis. Nah, penyebab dari cedera olahraga ini sendiri itu bisa disebabkan oleh faktor intrinsik. Ini faktor yang ada dalam tubuh si atlet itu sendiri maupun faktor dari luar atau ekstrinsiknya. Ini dua faktor ini yang akan menyebabkan kerentanan terjadinya cedera olahraga itu. Dimana kalau faktor intrinsik ini ada seperti umur, gender, postur tubuh yang berat, bisa jadi adanya skoliosis, flat feet, genovarum atau genovagus, terus gangguan tumbuh kembangnya, terus tingkat latihannya, pengalamannya dia juga, kapasitas tubuh, tingkat kebugarannya, terus juga teknik olahraganya juga, terus kurang pemanasan atau pendinginan, dan riwayat cedera si atlet itu sebelumnya, atau masalah-masalah kesehatan lainnya, masalah mungkin ada penyakit jantung dan lain-lainnya. Kalau untuk yang faktor ekstrinsik atau faktor dari luar, itu biasanya karena peralatan atau fasilitas olahraganya, seperti peralatan yang tidak sesuai, fasilitas olahraga yang mungkin kurang penerangannya, permukaannya yang tidak rata, ya. Terus juga kalau faktor dari jenis olahraganya, jenis olahraga kontak dan kontak. Olahraga kontak pasti akan lebih sering terjadi cedera. Apalagi seperti kungfu ini kan dia termasuk olahraga kontak, sehingga faktor risiko untuk terjadinya cedera ini termasuk cukup tinggi. Terus lingkungan termasuk suaranya ya, masuk lingkungan yang sangat panas ini bisa menyebabkan terjadinya cedera. Ini tadi dari faktor internal, dia sudah memiliki resiko cedera, itu ditambah dengan faktor eksternal akan memperberat terjadinya cedera, ditambah jika ada faktor pemicu seperti waktu pertandingannya, perilaku lawan pada saat pertandingan, terutama pertandingan kontak, terus
gerakan, dan juga mungkin kalau pada kungfu posisi jatuhnya segala macam itu. Sedangkan dari faktor cedera itu yang dari faktor instruksi maupun faktor dari dalam maupun faktor dari luar itu ada yang bisa dimodifikasi maupun tidak dapat dimodifikasi. Untuk yang dari luar itu yang tidak dapat dimodifikasi itu seperti ya jenis permainannya, yang kontak dan non kontaknya itu kalau sudah dia di kontak ya itu sudah tidak dapat dimodifikasi kecuali mungkin jika dia dari olahraga mungkin yang kungfu kontak beralih ke yang bagian seni, seperti misalnya taekwondo kan ada kyurugi dia yang kontak, bisa dia beralih ke kyurugi ke pomsai atau yang seninya. Terus juga level permainannya dia untuk yang masih junior, senior maupun yang elit atau kelas nasional. Terus kalau posisi pemain jika ada di tim dia posisi permainan tertentu, kemudian cuaca dan pertandingannya. Untuk yang dapat dimodifikasi itu contohnya seperti peraturan sama bermain, terus tadi permukaan lapangannya. Jadi misalnya dia latihan atau pertandingan, permukaan lapangan kan bisa dapat diperbaiki, dan juga alat pelindung dirinya, protection-nya itu semakin lengkap. Alat proteksi kan akan semakin mengurangi resiko terjadi cedera. Kalau untuk yang faktor dari dalam tubuhnya itu yang tidak dapat dimodifikasi seperti contohnya riwayat cederanya dia sebelumnya, umur maupun gendernya. Kalau untuk yang dapat dimodifikasi ya seperti kekuatannya, balance-nya dan segala macamnya ini perlu dilakukan latihan fisiknya maupun misalnya ada gangguan pada postur tubuhnya dapat dilakukan koreksi-koreksi postur tubuhnya itu. Ini tadi untuk pencegahan cedera olahraga itu yang paling penting sebenarnya jadi screening kesehatannya dia, terutama pada semua pertandingan mungkin nasional atau internasional. Screening kesehatan itu termasuk penting. Pada saat pertimbangan badan biasanya kan akan dilakukan pemeriksaan fisik juga, tensi segala macamnya itu juga faktor risiko yang ada di dalam tubuh si atlet ini. Aspek nutrisi juga penting, terus peralatan sama fasilitas latihan juga penting. Ini untuk kita masuk ke cedera olahraganya. Cedera olahraga tadi yang paling sering kan terjadi di muskuloskeletal. Ini yang perlu diketahui dulu tentang bagian muskuloskeletal itu, di mana tendon itu tuh dia yang menghubungkan antara otot ke tulangnya ini. Jadi kalau jaringan lunak itu ada kulit, tendon, ligamen, fascia. Yang non nikat itu ada otot, saraf, pembuluh darah. Untuk jalan keras itu tulang. Di mana cedera paling yang sering terjadi itu pada bagian muskuloskeletal itu adalah sprain atau cedera yang disebabkan adanya peregangan yang berlebih sehingga terjadi cedera pada bagian ligamen. Gejalanya itu biasanya nyeri, bengkak, hematom, terus sendinya nggak bisa digerakin, sama kesulitan untuk menggunakan ekstremitas. Di mana dia terbagi menjadi 3 grade. Pada grade pertama dia hanya terjadi stres atau keregangan aja, atau hanya terjadi robekan kecil saja, grade 1. Kalau grade 2 itu dia sudah robek cukup setengahnya biasanya, lumayan besar, robekan setengahnya. Kalau yang total itu yang grade 3 itu biasa sudah robek semuanya tuh, bagian dari ligamennya itu. Mana bagian yang paling sering adalah di bagian pergelangan kaki, lutut, sama pergelangan tangan. Terapi yang awal adalah rest. Nanti kita bahas tentang terapi rest ini. Dan kemudian ada cedera strain. Strain ini cedera pada otot atau tendonnya. Jadi dia langsung di otot atau tendon yang disebabkan adanya regangan yang berlebih. Jadi ada sama seperti tadi, gejalanya nyeri, kaku, bengkak, hematom. Tapi dia terjadi di bagian ototnya. Kalau tadi dia hanya di ligamennya, penghubung antara otot ke tulang. Kalau ini di bagian tendonnya. Jadi robekan atau luka di bagian tendonnya. Yang paling sering juga jadi memar atau kontosio, terutama pada saat benturan-benturan. Itu terjadi akibat pukulan langsung atau berulang benda tumpul. Bisa adu kaki atau adu tangan pada
olahraga-olahraga yang kontak seperti kungfu ini. Dia akan mencederai serat otot tanpa merusak kulitnya. Itu biasa warnanya akan merah akibat pengumpulan darah di area sekitar cederanya itu. Sama penanganannya juga rash itu nanti. Nah, ini penanganan metode rash atau yang biasa kita lakukan pada saat awal terjadinya cedera pada bagian muskuloskeletal. Rash itu singkatan ya. Jadi R-nya itu rest atau istirahat. I-nya icing atau diberi S. C-nya kompres, dilakukan pengkompresan, dan elevasi. Elevasi itu adalah pengangkatan bagian lebih tinggi dari jantung atau dari badan. Nah, ini pertama rest itu mengistirahatkan bagian yang cedera. Tujuannya adalah untuk mencegah agar cedera tidak bertambah parah. Juga membantu proses penyembuhan agar lebih cepat. Ini dilakukan adalah segera setelah terjadi cedera itu langsung dilakukan istirahat total selama 15 menit. Nah, kemudian bagian yang tidak cedera itu boleh aktivitas kembali, teman. Bagian yang cedera sebisa mungkin diminimalkan untuk pergerakannya. Yang kedua ini di S atau di kompres S. Pengompresan S ini penting karena dia akan mengurangi perdarahan. Jika tadi ada robekan atau ada memar atau ada strain atau sprain, dia akan mengurangi perdarahan dalam yang menyebabkan bengkak pada bagian yang cedera itu. Dia juga akan mengurangi nyeri, melepaskan endorfin, dan juga mengurangi iritasi atau peradangan. Ini kenapa digunakan S itu adalah untuk dia bisa mengurangi nyeri dan pembengkakan. Teorinya tuh pada saat penggunaan S itu fungsinya dia akan vasokonstriksi atau mengecilkan pembuluh darah. Jadi pada saat terjadi cedera itu, si pembuluh darah yang tadi terjadi benturan itu dia akan bocor atau jadi robekan sehingga darah yang ada dalam pembuluh darah itu akan keluar ke daerah sekitarnya. Itu yang menyebabkan terjadinya pembengkakan pada daerah yang cedera. Sehingga dibutuhkan kompres S ini supaya pembuluh darah yang robek tadi dia akan menyempit sehingga darah yang tadi dari pembuluh darah tidak keluar lagi dan daerah sekitar juga akan melakukan penyempitan sehingga tidak mengurangi terjadinya perdarahan maupun pembengkakannya itu. Untuk bagian metabolisme dia mencegah terjadinya hipoksia sel atau hipoksia itu adalah kekurangan oksigen pada sel dengan cara menurunkan metabolisme karena tadi ada vasokonstriksi, akhirnya metabolisme di daerah situ akan sedikit berkurang sehingga kebutuhan oksigen untuk jaringan tersebut itu juga akan berkurang sehingga dia akan menyebabkan pengurangan dari nyerinya itu. Juga dingin itu kan menurunkan transmisi saraf pada serat nyeri, juga dingin menaikkan batas ambang nyeri, juga dingin bersifat melawan iritasi atau peradangan, juga dingin menyebabkan pelepasan endorfin. Ini penggunaan S itu segera setelah tadi terjadi benturan. Penggunaannya adalah kompres 4 sampai 6 kali per hari masing-masing sekitar 20 menit. Jadi bisa menggunakan plastik, esnya dihancurkan dulu menggunakan plastik atau dengan es gel atau dengan termos seperti ini. Penggunaan es ini kompres es ini dilakukan 3 kali 24 jam atau selama 3 hari. Jadi selama 3 hari awal setelah cedera itu dilakukannya adalah penggunaan es ini, kompres es. Yang ketiga ada R-nya rest, I-nya icing, C-nya kompres. Nah, kompres ini dia kalau yang di rumah sakit biasa kita menggunakan seperti elastik perban ini. Nah, dia digunakan pada 1 sampai 2 hari setelah cedera atau fase akut. Kalau di lapangan biasanya kita menggunakannya adalah plastik warping untuk makanan. Itu lebih murah dan lebih irit dibanding menggunakan si elastis perban ini. Jadi pada saat di lapangan biasanya kita bagian yang cedera, misalnya bagian ankle-nya ini cedera, kita kasih kompres es. Setelah kita kasih kompres es, kita bungkus dengan si plastik warping itu. Jadi setelah diistirahatkan, dikompres es, kemudian kita bungkus dengan plastik warping itu agar tujuannya untuk mengurangi dari nyeri dan pembengkakan yang ada di
area ankle yang cedera itu. Yang terakhir dilakukan elevasi. Jadi yang tadi bilang ini, misalnya di ankle, dia ada diistirahatkan bagian kaki, misalnya bagian kaki kirinya diistirahatkan, kemudian dikompres es di bagian ankle-nya, kemudian dilakukan pembalutan dengan tadi plastik warping, kira-kira dari 5-10 cm di atas bagian yang cedera sampai telapak kakinya itu dilakukan pembalutan. Setelah dilakukan pembalutan, bagian yang cedera diangkat bagiannya lebih tinggi daripada jantung. Nah, fungsinya ini adalah supaya tadi kan bagian yang cedera itu darah numpuk di situ, terjadi kebocoran darah dari pembuluh darahnya, sehingga darah keluar dari pembuluh darah, terjadi pembengkakan. Tujuan dari elevasi ini adalah agar darah yang tadi numpuk di bagian cedera itu akan cepat untuk mengalir ke bawah atau kembali ke arah jantung lagi, sehingga akan mengurangi pembengkakan pada area yang cederanya itu. Ini perbandingan jika dilakukan terapi rest tadi maupun yang tidak dilakukan terapi rest. Tadi yang saya bilang jika ada bagian yang cedera, nah ini kan ada pembuluh darah yang pecah, dari pecah dia akan menyebabkan darah itu akan keluar ke jaringan sekitar, dibengkak segala macam, nyeri, merah, rasa panas di sekitar jaringan yang cedera. Jika tidak dilakukan terapi-terapi tadi, dia akan lama penyembuhannya. Penyembuhannya akan lama karena terjadi pembekuan darah lah di sekitar jaringan, di bawah jaringan yang cedera itu. Ini jadi pembekuan darahnya, jadi agregasi. Kalau dilakukan terapi es, dia akan mengurangi jadi pembekuan itu, karena pada saat pembuluh darah pecah, pas dikompres, dia akan cepat menutup si bagian pembuluh darah yang pecah itu, sehingga tidak terjadi penumpukan darah yang ada di bagian yang cedera, sehingga fase penyembuhannya pun akan lebih cepat dibanding tidak dilakukan terapinya itu. Nah, setelah awal kita lakukan terapi tadi, RICE itu tadi, ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi tadi setelah cedera, yang awal dilakukan adalah selama 3 kali 24 jam adalah dilakukan rest itu. Kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah panas. Pemberian panas ini berlawanan dengan tadi pemberian es. Karena jika dilakukan pemberian panas, pembuluh darah yang pecah itu akan makin membesar. Dia terjadi vasodilatasi atau pembesaran pembuluh darahnya, sehingga darah yang keluar pun akan makin banyak. Jaringan yang tadi cedera pun akan makin membengkak. Darah akan makin banyak, terjadi edem. Edem itu pembengkakan. Karena pembuluh darahnya makin melebar. Yang seharusnya kita berikan es, yaitu untuk vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Juga tidak boleh diberikan alkohol, karena alkohol dapat meningkatkan pelebaran pembuluh darah dan menyebabkan bengkak. Dan juga tadi kan pada saat yang tadi rest, suruh diistirahatkan, sehingga tidak boleh berarti berat beberapa saat untuk mengurangi kebutuhan oksigen yang di jaringan yang rusak tadi itu. Dan juga tidak menambah trauma pada jaringan yang cedera dan memperberat cederanya itu. Dan yang paling penting juga tidak boleh dilakukan pemijatan. Nah, biasa pada saat di lapangan atau setelah cedera itu atlet biasa pas di rumah langsung dibawa ke dipijat. Biasanya setelah dipijat besoknya malah atlet mengeluh makin membengkak atau makin membesar. Karena ya itu tadi, kalau pemijatan dia akan memanipulasi si bagian yang cedera itu, malah menyebabkan jaringan-jaringan yang cederanya itu makin melebar, sehingga bengkaknya pun makin parah dan makin perdarahannya di dalam bagian cedera itu makin melebar. Juga dilakukannya tidak boleh dalam waktu 72 jam pertama itu. Nanti juga yang paling sering kita lakukan di lapangan itu adalah menyemprotkan kloretil. Tapi ini biasa kloretil ini udah jarang ditemukan di pasaran. Ada merek lain yang biasa yang muncul itu dia fungsinya mengurangi nyeri, karena dia fungsinya kan dingin. Yang itu akan mengurangi nyeri pada bagian ototnya itu. Tapi tidak boleh dilakukan atau diberikan pada bagian kulit yang lecet atau luka.
dan juga pada orang yang memiliki riwayat alergi. Caranya itu semprotkan dari jarak 30 sampai 45 cm dari area cedera dengan gerakan menyapu 10 cm per detik sampai semua area yang sakit kesemprot. Tapi hati-hati terjadi masking effect yang dapat menyebabkan cedera makin memberat. Jadi si bagian cederanya sebenarnya enakan, tapi sebenarnya yang cedera mungkin seperti ada patah tulang, tapi dia merasa enakan setelah disemprot, dia bermain lagi akan memperberat bagian yang cederanya itu. Terus kemudian kapan bisa dilakukan pemijatan? Dapat dilakukan pemijatan itu tadi kan setelah 72 jam setelah terjadi cedera, dan juga jika terjadi pada bagian yang ada kram otot. Jadi kalau di luar cedera tadi, sprain, kontosio gitu, hanya kram otot itu boleh dilakukan pemijatan. Nah, kram otot ini biasanya terjadi karena ketidakseimbangan dari elektrolit atau kekurangan cairan biasanya tuh si atletnya. Bisa juga karena kurang pemanasan atau kurang pendinginan, gangguan sirkulasi, juga abnormalitas dari kontraksi, relaksasi, dan pada serabut ototnya itu. Nah, pada kram otot justru tidak boleh diberikan terapi es dia, karena ototnya kram terjadi kekakuan pada ototnya, sehingga tidak boleh malah diberikan terapi es, kebalikan dari yang tadi itu. Terapinya ya reggangkan otot sampai kejangnya hilang, pijat bagian yang kramnya itu, bagian yang kram yang biasanya mungkin betis, itu lakukan pemijatan ringan halus lembut ke arah jantung supaya aliran sirkulasi darahnya kembali ke arah jantung lebih cepat, dan juga dilakukan rehidrasi cairan. Nah, ini kan penyebabnya salah satunya adalah gangguan elektrolit, jadi diberikan terapi cairan atau minumlah pengganti cairan tubuhnya itu. Itu tadi untuk yang bagian muskuloskeletal yang bagian lunaknya. Kalau terjadi cederanya pada bagian tulang yang padat, paling sering adalah dislokasi dan patah tulang. Nah, dislokasi ini adalah pergeseran dari sendi. Itu bisa terkadang juga diikuti oleh robekan dari ligamen. Jika terjadi dislokasi seperti ini, paling sering kalau di bagian olahraga kontak itu dislokasi jari, ya bisa siku maupun bahu biasanya sering jadi dislokasi itu. Awal jika jadi dislokasi dilakukan fiksasi dulu, tidak boleh dimanipulasi, dan sebisa mungkin dirujuk ke rumah sakit. Untuk biasa kita lakukan pemeriksaan ronsen, kita lihat di bagian yang terjadi dislokasi ini murni hanya pergeseran sendi atau ada diikuti oleh patah tulang. Ya, jadi kalau hanya pergeseran sendi saja bisa kita lakukan penarikan atau penormalan, tapi memang harus kita pastikan tidak ada patah tulang dulu. Tapi yang baiknya dilakukan di rumah sakit supaya bisa dironsen, supaya kita bisa pastikan itu. Kemudian kalau terjadi patah tulang itu terjadi bisa karena benturan, jatuh, dan segala macamnya. Itu terapi yang pertama bisa kita lakukan di lapangan pun adalah memasang bidai atau spalek, yaitu kita fiksasi bagian yang patah. Jika bagian yang patahnya itu di kaki, ya kita pasang bidai di dua sisi seperti ini, dan melingkupi dari dua sendi yang ada di sekitaran tempat patah tulang itu. Jadi di bagian bawah maupun di bagian atas dari tulang yang cedera. Jadi misal jadi patah tulangnya di bagian betis, itu kita fiksasi itu paling nggak dari telapak kaki sampai sekitaran paha, dan kita buat dua sisi ini. Fungsinya supaya bagian yang patahnya ini tidak makin parah pergeserannya jika banyak bergerak. Jadi harus dimobilisasi. Setelah itu kita bawa ke rumah sakit, kita cek lagi, kita lihat ronsen, kita lihat apakah patahnya itu hanya retakan saja yang masih menyatu. Biasanya kalau misalnya masih segaris, masih bagus, hanya dipasang gips. Tapi jika bergeser segala macam, itu akan dilakukan pemasangan operasi. Kemudian ini sedikit berhubungan juga dengan
olahraga itu cedera karena panas. Karena olahraga kan tidak hanya di indoor tapi juga dilakukan di outdoor. Jadi cuaca pun dapat menyebabkan terjadinya cedera. Cedera karena panas ini bisa ada yang namanya head cramp, head stroke, sama head exhaustion. Ini pencegahannya adalah hindari latihan di tempat panas atau lembab, lakukan aklimatisasi atau penyesuaian dulu. Jadi mungkin dari orang yang dari suhu dingin, mungkin yang biasa tinggal di daerah pegunungan, begitu dia mau tanding di daerah yang panas, dia harus melakukan penyesuaian dulu dengan cuacanya itu. Terus juga cairan yang baik sebelum, saat, dan sudah latihannya itu. Ini area-area yang baik, ya, yang hijau ini yang baik untuk kita lakukan pertandingan atau latihan. Biasa kan kita kalau di outdoor mungkin jogging atau latihan fisik di luar lapangan. Ini yang hijau ini masih aman sampai sekitar suhu 37, 38. Kalau udah di atas 39 tuh sudah warning kitanya. Kalau udah di atas 45 apalagi 45 kita sudah tidak boleh aktivitas berat di luar lapangan, di luar ruangan itu. Contohnya di kram otot, ini head cramps, itu kan tadi disebabkan karena kekurangan cairan paling sering itu. Jadi pada saat sebelum latihan, ya atlet diberikan banyak minum, dilakukan peregangan otot yang kram, kalau misalnya sudah jadi head crampnya itu. Kemudian yang kedua itu head exhaustion. Ini gejalanya biasa sakit kepala, pusing, mual, kelelahan, dan jadi keringat dingin yang berlebih secara tiba-tiba. Penanganannya segera, misalnya di luar lapangan, segera bawa ke tempat yang teduh, longgarkan pakaiannya, baringkan dengan kaki yang agak ditinggikan seperti tadi, berikan air minum yang dingin untuk rehidrasinya, terus kemudian balut atau biasa kita berikan seperti handuk basah, handuk dingin yang basah gitu, kita taruh di tubuhnya dia. Juga bisa didinginkan dengan kipas angin. Tapi yang terlalu lama, juga bisa berikan air minum tadi. Kemudian yang paling parah terjadi heat stroke. Ini jika paling sering bisa kayak kita lihat tentara-tentara yang sedang tangkas, sedang latihan, kan kadang sampai ada pingsan di lapangan segala macam, itu terjadi karena heat stroke itu, karena sudah terjadi dehidrasinya. Ini lebih paling berat daripada head exhaustion tadi. Ini kulitnya ada merah, badannya ada terasa panas, suhu tubuhnya sudah sangat meningkat, biasanya sudah di atas 40 ini, karena cairan di dalam tubuhnya sudah sangat berkurang. Dia sudah mengalami shock karena suhu tubuhnya rendah. Terus juga ini kalau sudah seperti ini, langsung bawa ke rumah sakit. Tapi tetap dilakukan penanganan seperti tadi exhaustion. Jadi taruh di bawah tempat teduh, berikan, kalau dia masih bisa minum, berikan air minum, dan dikompres dengan dingin, sambil dibawa rujuk ke rumah sakit untuk diberikan cairan melalui intravena atau melalui infusan untuk mengganti cairan tubuhnya dia yang hilang. Oke, kalau sekian untuk cedera olahraga. Saya akan tambahkan sedikit tentang penanganan, sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan cedera olahraganya, tapi menurut saya ini penting, tentang penanganan bantuan hidup dasar atau biasa kita sebut RJP. Karena kasus-kasus seperti ini banyak ditemukan di lapangan. Seperti contoh kasus yang kemarin pada saat pertandingan Euro Denmark, ada yang kolaps di lapangan, itu harus dilakukan bantuan hidup dasar. Kalau di lapangan yang profesional akan ada bantuan hidup lanjutnya. Ini sedikit videonya ya.
Sebentar. Sepertinya videonya agak berat ya, Ya, Pak. ya, ini aja kita slide-nya aja kita lihat. Ya. Laptopnya agak lemot dulu. Atau mungkin mau tanya jawab dulu nggak apa-apa deh, sambil saya siapkan yang untuk slide BHD-nya ini, bagian itu dasarnya. Oh, ini dia. Siap, kita coba lanjut ke tanya jawab. Teman-teman sekalian, Master dan Sifu beserta rekan-rekan, adik-adik semua, kita sambil menunggu filenya Dr. Satrio, kita lanjut dengan coba kita tanya jawab. Silahkan teman-teman dari pemaparan tadi, apa yang ingin ditanyakan bisa diketik di kolom chat. Ya, nanti saya coba bacakan. Insya Allah nanti langsung dijawab oleh Dr. Satrio. Kita mulai ya Pak Dokter? Ya Pak, silakan. Oke, kita mulai dari bentar. Siapa ini? Dari Sifu Chang Kian Leong dari Jawa Barat. Selamat malam Dr. Satrio, mohon izin minta pendapat dokter. Yang pertama, ada pendapat atau pengalaman bahwa saat ada otot atau tendon terluka, jangan didiamkan karena akan jadi beku. Tapi harus diurut, digerakkan agar menjadi lancar
dan lebih cepat sembuh. Lalu lebih baik diberikan gosokan, obat yang membuat efek panas, bahkan pakai handuk botol panas agar peredaran darah lancar dan cepat sembuh. Bagaimana pendapat dokter terhadap persepsi seperti ini? Apakah ada kebenarannya? Yang kedua, bagaimana first aid untuk kecelakaan lebih parah dalam kungfu, misalkan jatuh dan kepala terbentur ke lantai, dada terpukul keras hingga pingsan, alat vital pria tertendang dengan keras, dan lain-lain. Yang ketiga, kram itu secara fisiologinya apa, dokter? Kalau kecapean atau kedinginan di kolam renang, kenapa kaki seseorang suka kram, dok? Terima kasih, Pak Dokter. Salam hormat. Ya. Silakan, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, pendapat bahwa saat ada otot. Oh, justru tadi kan menurut terapi yang kita terapkan tadi, yang RICE itu tadi, justru bagian yang terjadi terjadi cedera itu harus didiamkan, karena dia fungsinya malah untuk mengurangi aliran darahnya yang ada di situ. Jadi justru kita mengurangi sirkulasi. Jadi pada saat kita diam, kita istirahatkan itu, darah yang mengalir ke arah jaringan yang terluka itu akan berkurang, sehingga metabolisme di daerah yang terluka itu akan berkurang, sehingga akan mengurangi terjadinya nyeri. Dia pembekuan darah itu memang pasti akan jadi pembekuan darah, memang karena faktor hemostasis itu. Tapi dia itu dapat dikurangi pembekuan darah itu dengan tadi penggunaan es tadi itu. Jadi jika ada yang paling sering misalnya bagian yang terluka, dia akan kita kompres es itu supaya pembuluh darahnya akan yang tadi robek akan mengecil, terjadi vaskokonstriksi dan dilakukan istirahat supaya daerah yang cedera itu kurang pasokan oksigen metabolismenya, sehingga tidak membutuhkan oksigen lebih banyak dan akan menyebabkan nyerinya berkurang. Ya, harus diurutkan. Tapi yang tadi tidak perlu juga, tidak boleh dilakukan pengurutan, karena urut di bagian yang cedera itu justru akan memperparah. Jadi bukan memperlancar, dia begitu ada bagian yang cedera, pembuluh darahnya itu pecah, begitu diurut, bagian-bagian yang cederanya pun akan makin meluas, akan makin lebar, pembuluh darah yang pecah pun akan makin banyak yang robek. Dan juga obat kalau yang untuk kontosio segala macam ada yang memar itu kompresnya kalau bisa pakai kompres yang dingin itu, jadi tidak menggunakan salep-salepan yang mengandung panas, dan pakai kalau dikompres handuknya juga handuk yang dingin, jangan handuk panas. Ini tadi kan sudah tidak do no harm itu, jadi tidak boleh menggunakan panas. Jadi terapi awal itu diistirahatkan, dikompres dingin, dan dibalut tekan tadi dengan pengkompresan. Kemudian jika terjadi yang pertanyaan kedua, jika terjadi kecelakaan yang lebih parah ya pada olahraga kontak kungfu, pada saat misalnya kepala yang terbentur. Jadi jika kepala terbentur, kita kondisi neurologisnya atau kondisi umumnya, kita lihat kesadarannya, si yang bersangkutan atlet ini sadar penuh atau tidak, yaitu dengan cara ya kita ajak ngobrol. Pada saat kita ajak ngobrol, pertanyaan yang kita sampaikan itu nyambung tidak dengan jawabannya dia. Kemudian kita lihat juga tanda-tanda adanya peningkatan tekanan intrakranial atau tekanan di kepala itu. Jadi jika misalnya dia ada muntah, gitu, setelah ada benturan, diajak ngobrol dia nggak nyambung, kemudian dia muntah, gitu, muntah-muntah terus tanpa mual, itu kemungkinan ada gangguan perdarahan di kepalanya, ya, di dalam kepala. Itu harus segera rujuk ke rumah sakit karena itu termasuk emergensi. Kalau dada terpukul keras hingga pingsan, ini juga kita lihat mungkin tadi dari kita lihat bisa pergerakan dadanya,
kita memarnya di situ ada memarnya, jaringan jejasnya. Kita lihat juga bisa tuh dari pernafasannya, dia pernafasannya masih lancar atau tidak, kemudian pergerakan dinding dadanya itu biasa kalau itu seperti yang medis lah yang ngerti. Cuman kalau dia terus ada sesak, nafasnya kurang baik lah, kelihatan kurang baik, itu dia langsung bawa segera ke rumah sakit. Kalau alat alat dia sedang dengan keras, dia kalau itu ya selama dia masih kontraksi atau memas segala macam ya masih bisa dilakukan terapi es aja dikompres es dingin aja, tidak masalah. Jika tidak ada perdarahan dari lubang pada saat pipis, biasa setelah tertendang si orang ini pipisnya berdarah, nah itu kemudian ada luka atau bisa terjadi struktur, itu harus dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau selama tidak ada kelainan, hanya nyeri, itu hanya bisa dilakukan kompres es. Kalau untuk fisiologi dari kram itu berarti salah satunya bukan hanya karena dingin aja, tapi dia biasanya karena kekurangan cairan. Jadi karena kekurangan cairan di dalam tubuhnya, otot-ototnya akhirnya banyak asam laktatnya di dalam ototnya, dan juga misalnya kurang pemanasan atau pendinginan, jadi dia masih ototnya sudah langsung dipakai, itu bisa menyebabkan dari jadi kram. Jadi bukan karena walaupun di kolam renang dia tidak pemanasan terlebih dahulu, ya itu bisa menyebabkan kram, apalagi jika orangnya kurang minum. Jadi bukan hanya cairan di luar tubuh, tapi cairan terutama cairan di dalam tubuhnya itu. Dan dalam tubuh dia lagi panas-panasan juga, renang yang siang, kemudian lagi kurang minum, kemudian nggak ada pemanasan dulu, itu bisa menyebabkan terjadinya kramnya ini itu. Itu Pak mungkin. Siap, terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter mungkin screen-nya kalau memang belum bisa dibuka, share screen-nya kita off-kan dulu kali ya Pak ya. Ya. Kita lanjut teman-teman ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan yang dari tadi dari Sifu Chang Kian Leong, saya menambahkan untuk menghindari cedera pada alat vital yang kemungkinan bisa tertendang pada saat bertanding, saya menyarankan mungkin bagi yang atlet-atlet yang akan bertanding, alat vitalnya bisa ditaruh dulu gitu ya. Bisa ditaruh dulu di rumah, jangan dibawa. Oke, kita lanjut. Mohon izin bertanya, Sifu Jafar, sampaikan kepada dokter bagaimana penanganan pada atlet yang terpukul KO. Apa tindakan kita sebagai wasit yang harus pertama kali kita lakukan? Silahkan, Pak Dokter. Jika kan biasa kalau di pertandingan itu ada dokter ringnya biasanya. Jadi pada saat ada kontak, pada saat pertandingan ada kontak yang bersangkutan, biasa dokternya itu atau tim medisnya itu kan akan mantau terus ke lapangan itu. Jika kontaknya berat atau ada benturan kepala sehingga si yang bersangkutan tidak sadar sampai pingsan segala macam itu dari dokternya itu bisa langsung menyetop pertandingannya itu. Dan nanti untuk penanganannya biasanya akan dinilai dulu sama dokter pertandingannya itu untuk bagian cederanya. Jika tadi cederanya benturan di kepala, kita lihat matanya segala macam, atau ada dislokasi, biasanya kan kalau yang KO gitu dia ada cedera, dislokasi, atau cedera yang tidak dapat meneruskan pertandingan, itu biasa juga dari dokter pertandingannya akan memberikan rekomendasi ke wasitnya jika atlet tersebut tidak dapat melanjutkan pertandingan, di mana pertandingan dapat di stop. Dan untuk penanganan lanjutannya ya biasa di pinggir lapangan itu akan dinilai lagi sama dokter arenanya itu.
Pak Dokter, ini kan pada saat pertandingan nih Pak Dokter, kita berbicaranya. Seandainya nih lagi latihan kita, yang artinya nggak ada dokter gitu kan, lagi latihan di Sasana, kemudian ada yang latihan pukul-pukul, tendang-tendang, ternyata langsung KO nih Pak Dokter nih, gitu kan. Kira-kira penanganan seperti apa untuk hal pertama yang harus kita lakukan sebagai pelatih nih Pak Dokter nih? Karena kalau misalkan di pertandingan tentu sudah ada dokter, tentu dokter sudah ahli lah. Artinya kita nggak ikut campur juga sudah nggak ada masalah lah. Tapi kalau pada saat kita di Sasana, di tempat latihan, yang mungkin kalau kita harus bawa dulu ke rumah sakit kan mungkin jauh gitu ya. Kira-kira apa yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan nih Pak? Ya, kalau kemarin kita lihat itunya penyebab KO-nya. Jadi benturan di mana tadi kan? Kalau dia begitu KO tadi dia ada mungkin pada posisi jatuhnya, ankle-nya kena, kita lakukan kompresi S-nya itu, kita istirahatkan, kita lakukan terapi S-nya itu. Jika tadi ada benturan di kepala segala macamnya itu dia kita nilai dulu si atletnya, pelatihnya itu melihat kira-kira dia ini masih sadar atau enggak. Jadi kalau dia begitu dia habis KO, diajak ngomong masih nyambung, dia tidak muntah dan masih bisa aktivitas, sebenarnya tidak masalah. Tapi tadi kalau misalnya dia sudah ada benturan di kepala, kalau terutama kalau dia curiga benturan di sekitaran kepala atau leher ya, lehernya terutama harus difiksasi. Jadi kalau bisa ada punya collar neck. Jadi misalnya kungfu mungkin ada bantingan itu kan cedera risiko juga untuk bagian kepala dan lehernya itu. Itu kalau bisa punya collar neck atau sesuatu yang agak soft yang bisa menutupi bagian lehernya sehingga collar neck itu penyangga leher yang dari Viper itu ya Pak? Iya, collar neck. Iya, collar neck yang buat penyangga leher itu. Oh, jadi para pelatih ini kalau bisa beli penyangga leher ya. Jaga-jaga kalau latihan sampai ada yang cedera leher, jadi langsung dipakai itu biar lehernya nggak goyang, begitu Pak Dokter ya? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat, wah ada benturan cukup keras di sekitaran leher dan kepala, pasien KO, pasien si atlet KO, kita langsung pasang collar neck dulu, dan jangan kurangi mobilisasi dari lehernya itu. Jadi jangan dia pasien pasang collar neck, jangan kita juga yang memasangkan, jangan terlalu banyak menggerak-gerakkan leher, sampai dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit biasa kita cek sampai pasti tidak ada cedera di bagian lehernya, baru bisa dilepas collar neck-nya itu. Kalau sampai muntah, Pak Dokter, muntah itu apakah menjadi salah satu indikasi bahwa itu cederanya parah atau terhubung dengan otak, atau hanya muntah itu hanya karena ada robekan-robekan otot atau gimana, Dokter? Kalau tadi Bang, kalau benturannya di kepala dia jadi benturan di kepala, tadi kan kita lihat faktor neurologisnya, ya, tadi kesadarannya, salah satu variabelnya juga kita ya tadi muntah, karena kalau pada dia sudah ada benturan kepala, dia ada muntah, itu artinya ada peningkatan tekanan di dalam kepalanya. Itu biasa terjadi karena adanya perdarahan di kepala, bisa pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena. Dia ada pecah pembuluh darah di kepalanya, sehingga ada peningkatan volume di kepala yang akan menekan ke otak, sehingga dia akan menyebabkan muntah. Dia biasa nggak terlalu mual, tapi dia muntahnya muntah progresif, muntah muncrat gitu. Itu tanda-tanda bahwa ada peningkatan tekanan di kepalanya. Nah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilihat CT scan paling nggak untuk lihat apakah perdarahannya itu. Gitu. Ya, siap. Berarti muntah itu menjadi salah satu indikasi ya Pak ya? Indikator. Jika ada bahwa itu cederanya sudah lumayan parah begitu Pak ya? Ya, jika pada trauma kepala ya. Tapi kalau traumanya di perut segala macam, kita beda lagi. Kalau misalnya di perut terus dia muntah, ya mungkin memang dia habis makan, terus kemudian jadi kram di perutnya itu sehingga muntah. Tapi kalau tekanannya traumanya di kepala, trauma berat,
Tadi penurunan kesadaran, kemudian ada muntah, itu indikasi daruratannya. Oke, siap. Terima kasih Pak Dokter. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan lagi ada bantingan, kepalanya kejedot lantai atau saling beradu kepala, terus lanjut ada yang muntah, berarti itu salah satu indikasi ciri-ciri bahwa itu terjadi masalah yang cukup berat, harus segera dibawa ke dokter, begitu kurang lebih begitu Pak Dokter ya. Ya. Kita lanjut Pak Dokter ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Pak, dari Junaidi, Perguruan Seni Kungfu Shaolin-se, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bagaimana langkah pertama cara menangani hidung atlet yang berdarah atau pendarahan pada saat dalam bertanding? Terima kasih. Mungkin mimisan kali maksudnya ya dokter ya. Nah, biasanya juga kalau di olahraga kontak ada kontak mungkin kepukul atau tersikut bagian hidungnya, itu yang penanganan awal bisa dilakukan kompres es. Jadi pada saat sama dia seperti tadi itu, cuman pada saat pertandingan, misalnya masih pertandingan atau masih latihan, itu pada saat dia hidungnya kena pukul atau kena sikut, keluar pendarahan, artinya kan ada pembuluh darah yang pecah atau robek. Nah, sehingga kita lakukan kompres es saja, tapi tidak perlu dibalut, jadi cukup dikompres es di bagian hidung, mungkin bisa bagian tulang rawan hidungnya patah atau perdarahan gitu, kita kompres es. Tapi jika perdarahannya makin banyak dan biasa keluar lewat mulut, lewat belakang hidung lah, itu bawanya ke rumah sakit karena harus dipasang tampon kalau seperti itu. Tapi kalau biasanya kalau tandingan sih biasanya bagian Suaranya hilang Pak Dokter. Ya, yang paling utama sih itu dipakai. Jadi kompres yang es aja, paling Pak. utama tadi pakai es ya, dokter ya. Ya, pakai es. Karena kan biasa kalau pada jadi cedera yang teman-teman kalau ada yang kontak mimisan, ini bagian hidung bagian depan biasanya. Cukup kata Pak Dokter ya. Nggak perlu diperban. Nanti kalau hidungnya mimisan, terus diperban jadi mumi. Oke, kita lanjut. Nggak usah diperban, cukup dikompres es aja. Siap. Oke, kita lanjut Pak Dokter ke pertanyaan berikutnya. Dari Sifu Citehop, dari Perguruan Kungfu Dragon Kids, Jawa Timur. Izin bertanya dokter, dari sisi kedokteran ya, untuk angkat beban nge-gym, idealnya itu bisa dimulai dari usia berapa ya? Demikian Pak. Ya, kalau untuk nge-gym kan biasa, walaupun Pak masih anak-anak, itu biasa bebannya kita sesuaikan juga dengan berat badannya dia. Karena tidak boleh beban yang terlalu berat, karena nanti akan mengurangi untuk pertumbuhannya dia, terutama bagian sendi-sendi yang sendi pertumbuhannya itu akan malah stop karena terjadi beban yang terlalu berat. Jadi kalau untuk angkat beban sih untuk usia-usia muda, usia anak-anak juga boleh, cuman disesuaikan dengan berat badannya dia. Kan ada biasa kita di pelatih itu, terutama pelatih fisik itu dia akan punya hitung-hitungan dengan berat badan sekian, dia akan punya beban maksimal yang dapat diangkat sama dia berapa. Seperti itu. Tapi untuk umur sih nggak masalah, dari usia mungkin 10 tahun nggak masalah, 12 tahun nggak masalah. Oke, terima kasih Pak Dokter. Berarti teman-teman pada dasarnya latihan beban di tempat gym pun nggak masalah, asalkan sesuai dengan berat badannya. Artinya kalau orang dewasa berat bebannya berlebihan juga berbahaya juga ya dok ya? Iya, kan kita masih ada hitung-hitungannya tuh, berat badan sekian, maksimal sekian. Kecuali kalau memang dia atlet angkat besi, dia biasanya kan memang dari postur tubuhnya sendiri sudah menyesuaikan dia. Biasa dia kakinya ada flat feet, skinovarum, hingga dia untuk beban lebih nggak masalah. Tapi kalau untuk yang atlet-atlet yang lainnya sih biasa kita untuk performa kita sesuaikan dengan berat badannya dia juga. Siap, terima kasih Pak Dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Izin bertanya Pak Dokter dari Vincent Poluan dari Sulawesi Utara. Bagaimana terapi untuk cedera lutut dan pergelangan tangan? Silakan Pak Dokter. Ya, kalau pada saat misalnya latihan cedera cedera lutut, yang utama sih tadi cukup dilakukan RICE itu aja dulu. Diistirahatkan lututnya, kebiasaan dia bengkak. Nah, diistirahatkan, dikompres dingin, terus dikompres dengan ya, yang paling murah dengan plastik warping itu, dan dielevasi. Nah, tapi nanti setelah bengkaknya berkurang, jika lutut paling sering cedera pada lutut, yang berat itu adalah putusnya si ACL atau PCL-nya. ACL atau PCL putus, itu pada saat dia bisa jalan terasa seperti goyang lututnya, itu harus dioperasi. Tapi kalau setelah 3 hari di terapi RICE tadi itu sudah aman, bengkak berkurang, yang lain nggak masalah, udah latihan pelan-pelan kembali. Tapi ya untuk terapi awal sama cedera di sendi, di pergelangan, di lutut, terapi awal sama tadi RICE itu tadi. Cuman nanti untuk penyebab lainnya, jadi misalnya ada robekan pada ligamennya, yaitu yang perlu operatif. Oke, siap. Jadi teman-teman perlu diingat-ingat itu yang rumus RICE tadi itu ya, gitu ya. Ya, makanya kalau tempat latihan kalau bisa bawa ada termos dingin sama itu plastik warping tadi itu. Jadi gampang dipasangnya langsung. Tuh. Jadi jaga-jaga ya, Dokter ya. Iya. Oke, kita lanjut Pak Dokter ke penanya berikutnya dari Sifu Oki Fernandes dari Perguruan Kungfu Limanaga, Jawa Timur. Selamat malam, saya mau tanya untuk cedera otot di antara pinggang dan punggung. Bagaimana cara terapinya? Soalnya setiap dibuat latihan, sakitnya seperti sakit pinggang, padahal letaknya di atas pinggang. Apakah itu tanda ada otot yang cedera atau robek? Apakah harus foto MRI? Silakan Pak Dokter. Ya, kalau untuk cedera di pinggang ini, ya itu dipastikan tadi antara di otot atau di bukan. Cuman kalau lihatnya sih curiganya bisa cederanya di tulang belakangnya. Jadi bisa kemungkinan HNP. Jadi dia ada kompresi di sekitaran tulang belakangnya dia. Biasanya itu terjadi karena benturan, pernah riwayat jatuh terduduk terutama, atau riwayat sering mengangkat beban-beban berat, fitness sangat beban berat, itu akan menyebabkan terjadinya kompresi pada bagian tulang belakangnya. Jika ada kompresi tulang belakangnya itu, dia akan ada nyeri sekitaran pinggang atau bagian bawah dari letak yang kompresi tersebut itu. Ya, untuk memastikannya itu dilakukan foto MRI untuk melihat apakah ada penyempitan dari si tulang belakangnya atau tidak. Jika ada memang dari foto MRI ada penyempitan tulang belakangnya, itu kalau yang udah berat itu harus operatif, tapi kalau ringan biasanya dilakukan fisioterapi. Berarti kalau memang memungkinkan di foto MRI dulu aja gitu ya Dokter ya, biar lebih pasti. Ya, paling awal kita foto ronsen dulu, ronsen tulang belakang. Kita lihat tuh ada kompresi atau enggak, kelihatan ada tulang belakang yang agak kompresi, baru dilanjutkan ke MRI. Oh gitu, siap. Berarti Sifu Oki di ronsen dulu, setelah itu kalau memang harus lanjut ke MRI, dilanjut ke MRI. Terima kasih Pak Dokter, kita lanjut ke penanya berikutnya dari Sifu Herlena, Sumatera Selatan. Selamat malam, mohon izin tanya dokter, penanganan pertama untuk dislokasi sendi. Ya. Terima kasih. Dislokasi sendi sih hampir sama kayak patah tulang. Kalau di lapangan awalnya harusnya cukup dimobilisasi dulu aja. Jika yang paling sering kan sendi di bahu ya, misalnya itu dia bahunya geser, itu dilakukan mobilisasi, dipasang spalak atau bidai supaya sendinya tidak banyak bergerak. Kemudian itu dibawa ke rumah sakit untuk dilihat ini hanya dislokasi saja atau ada patah tulangnya. Jika memang hanya dislokasi sendi saja, itu bisa dilakukan pengembalian. Cuman
kadang ada ya kalau di lapangan melakukan langsung ditarik langsung itu ada, cuman itu sebenarnya kurang baik karena kita belum lihat tulang-tulang di sekitar bagian yang dislokasi itu. Jadi untuk yang pertama tetap diimobilisasi atau dipasang spalak atau bidai di bagian sendi yang bergeser tersebut. Oke, terima kasih Pak Dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Sifu Ivo Padang. Tanya Pak, seandainya atlet pada saat fight hidungnya berdarah kena pukul, apa langkah yang cepat agar darahnya cepat berhenti? Terima kasih. Ini udah dijawab tadi ya sama Pak Dokter. Dikasih es, tidak perlu diperban. Kita lanjut ke yang lain pertanyaannya. Dari Sifuri dari Sumatera Barat. Mohon izin bertanya Pak Dokter, gimana langkah pertama penanganan saat dalam pertandingan ada atlet atau murid pingsan mengeluarkan darah dari hidung? Mungkin ini juga sama ya, seperti tadi. Bagaimana penanganan bila kepala belakang atlet terbentur? Dari Sifuyopri dari Sumatera Utara. Silakan Pak Dokter, kalau terbentur kepalanya Ya. nih Dokter. Ini kayak tadi aja. Jadi kita lihat dulu kondisi klinisnya, kondisi umumnya. Kalau dia bagian kepala terbentur, kita lihat tadi kondisinya ada peningkatan tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial atau tidak. Jadi dengan kesadaran, ada muntah, kalau bisa ada punya senter, dilihat bagian pupilnya kanan kiri sama atau enggak di bagian matanya itu. Jadi mata kanan sama mata kiri lihat pupilnya apakah senter itu simetris atau tidak. Jika semuanya aman, terus hanya ada memar di bagian kepala, ya cukup dikompres dingin nggak masalah. Tapi jika tadi pupilnya di matanya tidak simetris, itu pupil di matanya tidak simetris itu maksudnya terlihat seperti juling gitu ya Pak Dokter ya? Bukan, kita pakai senter, kita lihat itu kan biasa kalau mata kita senterin itu kan ada bagian yang mengecil tuh pada saat disenterin. Nah, itu kita bandingkan kanan dan kirinya dia. Jadi kalau pada saat yang sebelah kiri di senter dia mengecilnya sekitar 3-4 mili, yang sebelah kanan pada saat di senter dia masih besar sekitar 5 mili itu kan berarti tidak simetris. Itu termasuk salah satu tanda-tanda ada peningkatan tekanan kepala. Oh gitu. Jadi bagian yang kecilnya itu yang jadi perlu kita bawa senter kecil juga ya teman-teman kali ya buat persiapan kalau ada pertandingan. Tapi kalau ada tim dokter sih nggak apa-apa, kita serahkan saja pada tim dokter. Tapi mungkin untuk teman-teman yang sering berlatih di sana masing-masing, ada baiknya menyiapkan senter kecil. Jadi kalau ada yang biasa senter kecil tuh. Terbentur palanya ya kan, apalagi sampai pingsan, bisa dicek palanya benjol apa enggak. Kalau masih sadar nggak ada masalah, sekedar benjol doang cukup dikompres. Tapi kalau sampai terjadi ciri-ciri yang disebutkan Pak Dokter tadi, pupilnya itu maksudnya yang hitamnya ya Pak Dokter ya? Ya, kan di bagian hitam itu di tengah-tengahnya ada yang mengecil. Nah, jadi teman-teman bagian tengahnya itu mata yang bagian hitam itu ada, kalau di center sama enggak kanan dan kiri? Kalau kanan dan kiri tidak sama berarti ada indikasi itu terjadi yang lebih parah dari sekedar benjol gitu kurang lebih. Ya. Betul Pak Dokter ya? Ya, seperti itu. Kita lanjut teman-teman ke pertanyaan berikutnya. Dari M. Roziki, Nusa Tenggara Barat. Izin bertanya untuk klasifikasi cedera berdasarkan kriteria kategorinya seperti apa dan contohnya dan cara penanganannya seperti apa? Silakan Pak Dokter. Ya, klasifikasi kan tadi seperti tadi ada strain, ada sprain. Jadi ada cedera yang robekan di bagian ligamennya ataupun ada robekan di bagian tendonnya. Itu kalau grade 1 itu dia biasanya hanya luka ringan atau hanya tegang pada si ligamen atau tendonnya. Tapi kalau grade 2 dia itu sudah ada robekan yang setengah dari si otot, si ligamen atau si ototnya itu. Kalau grade 3 itu sudah ruptur total. Nah, kalau untuk grade 2, grade 3 itu biasanya dilakukan operatif. Jadi kalau misalnya ada putus di
tendon yang paling sering misalnya ACL-nya, yaitu ACL itu ligamen di lutut, itu dilakukan operasi untuk mengganti si ligamennya itu. Tapi untuk yang grade 1, itu tadi cukup dilakukan terapi RICE itu tadi aja. Tapi kalau untuk yang grade 2, grade 3, terutama grade 3 itu biasa operatif. Terima kasih Pak Dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sifu Akrianda Otman dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Dokter, bagaimana cara memulihkan atlet saat kena pukul telak kepalanya dan mengakibatkan atlet itu jatuh? Terima kasih. Mungkin kalau jatuh langsung, pengennya mungkin pelatih kalau jatuh kena pukul juga masih terus bertanding gitu Pak Dokter. Jadi kira-kira supaya cepat pulih nih apa nih? Kalau mengikuti prosedur kan kalau jatuh sampai kepalanya kena ya kita cek dulu ya kan, mungkin kasih istirahat. Cuma kalau mungkin pelatih-pelatih nggak ada yang memberikan kesempatan terlalu lama kepada atletnya, kira-kira gimana nih caranya kita sebagai pelatih untuk memulihkan secepatnya kondisi si atlet yang jatuh kena pukulan kepalanya langsung gitu Pak Dokter? Ya, kalau dia kena pukulan tapi kondisi umumnya dia masih baik, ya nggak apa-apa diberikan terapi dingin aja. Misalnya dia kena pukul kan biasa mungkin di bagian wajahnya, bagian wajah, jika hanya memar saja itu cukup dikompres dingin aja, kompres es aja nggak masalah. Tapi jika sudah kena pukul di bagian wajah, ada perdarahan atau apa, ya itu yang ditangani baru perdarahannya di hidung dikompres es, atau kalau masih hanya memar di bagian pelipis, kan biasa memar di pelipis, ketara mata, kompres dingin nggak masalah. Tapi yang penting tadi kondisi umumnya masih baik. Oke, terima kasih Pak Dokter. Teman-teman sekalian, Pak Dokter Satrio mengirim ke saya materi yang tadi yang tidak sempat diposting karena ada masalah teknis. Nanti materinya akan saya posting di grup WhatsApp peserta. Teman-teman bisa download dan bisa pelajari. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sifu Jumarli dari Banten. Mohon izin bertanya Pak Dokter, atlet saya cedera di telapak kakinya. Jika lari agak cepat terasa sakit sehingga mengurangi performa latihannya. Apa yang harus saya lakukan agar cederanya cepat pulih? Berapa lama waktu istirahat latihan agar cedera bisa pulih secara penuh kali ya, secara normal kembali, kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Dokter. Ya, kalau yang nyeri di telapak kakinya bisa seperti yang tadi tendinitis atau fasciitis di telapak kakinya, dia ada peradangan di bagian tendon atau fascia dari si telapak kakinya itu. Jika ini sudah nyeri lama, biasa sih kita pakai terapi, kita kompres air hangat, kita kompres panas malah. Kita kompres panas, tapi kalau dia ada fasilitas kesehatan biasa dilakukannya malah fisioterapi. Dilakukan fisioterapi, dipanaskan atau mungkin di laser untuk mengurangi nyerinya. Karena juga harus dicari tahu dulu penyebab nyerinya itu tadi. Jadi untuk berapa lamanya, kalau dia masih sering dipakai di latihan, masih nyeri segala macam, mungkin agak lebih lama. Tapi kalau diistirahatkan dulu, dikompres hangat, apalagi kalau dilakukan fisioterapi, biasanya akan lebih cepat. Fisioterapi biasa kita lakukan itu 5 kali pertemuan. Setelah itu selama 1 minggu kita evaluasi, jika sudah membaik, istirahatkan seminggu, kita latihan ringan, sepedaan dulu biasanya kita lakukan sepeda statis. Jika sepeda statis sudah tidak masalah, baru jogging-jogging ringan, baru latihan yang agak berat. Tapi kalau untuk sementara bisa kalau kompres hangat kalau misalnya dia sudah cedera lama. Enggak ada suaranya Mas Jafar. Masih di mute Mas Jafar suaranya. Oh iya siap. Dari Krisna Handoko, Sumatera Barat, bertanya Pak Dokter, apakah ada cara supaya tendon itu tidak gampang robek?
Mungkin seperti memperbanyak makan protein atau dengan obat-obatan tertentu atau ada cara yang lain, Dok? Silakan. Nah, kalau supaya tendon nggak gampang robek, jadi kan pada saat sesuatu yang dengan protek di bagian yang kena cedera. Jadi kalau kalau saya kita di taekwondo kan biasanya ada proteknya tuh dari telapak kaki sampai ke lutut, juga di tangannya. Itu salah satu protek supaya mengurangi terjadi cedera. Nah, kalau untuk makanan itu sih terutama cairan, terutama itu bisa nyebabin mengurangi terjadinya nutrisi lah. Nutrisi itu penting juga untuk mengurangi terjadinya cedera itu. Kalau obat-obatan nggak perlu lah, karena dengan suplemen makanan tertentu atau obat-obatan, salah satu yang resiko yang bisa terjadi kan adalah doping. Jadi kalau apalagi misalnya dengan atlet yang kelas elit, doping kan sangat berbahaya bagi mereka, sehingga untuk asupan nutrisi makanan maupun obat-obatan sebisa mungkin dihindari. Jadi yang penting proteknya aja dengan body protect itu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke Sifu Winarko dari DKI Jakarta. Selamat malam, izin bertanya Pak Dokter, bila ada atlet dalam pertandingan kena pukul di ulu hati, apakah tindakan pertama yang harus kita lakukan? Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Ya, kalau kena pukul di sekitaran ulu hati, yang pertama ya Pak, istirahatkan dulu aja. Biasa kan terjadi kram tuh di sekitaran ulu hatinya. Ulu hati sekitaran kram, dia juga, yang penting dia tidak muntah sih. Kadang pada saat dia kena pukul ulu hati, dia muntah, itu yang faktor risikonya jangan sampai dia tersedak. Jadi kayak keselak gitu, itu yang bisa membuat bahaya. Tapi dia cukup diistirahatkan saja untuk mengurangi nyeri, ya bisa dengan es atau misalnya ada kloretil, boleh pakai kloretil untuk mengurangi nyerinya. Tapi untuk hindari supaya dia tidak terjadi terselak atau aspirasi ke arah pernafasan. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Sayyidul Ar-Rasyid. Izin bertanya Pak Dokter, bagaimana cara kita jika terjadi cedera patah tulang saat latihan di lapangan, sedangkan peralatan untuk penanganan pertama kita tidak ada? Kira-kira bagaimana Pak Dokter? Silakan. Yang gampang bisa pakai kayu. Pakai kayu sama yang penting ada kayu ya. Misalnya ada patah tulang di tangan, ya kayu aja yang sebesaran tangan dibuat dua sisi, jadi sebelah kanan dan cukup diikat dengan misalnya ada kain atau tali, cukup diikat dengan kain atau tali. Jadi nggak perlu pakai spalak atau bide yang mahal-mahal, cukup aja dengan kayu kita buat dua sisi sejajar kanan dan kirinya. Di bagian yang patah menutupi dua sendi di bawah yang patah dan sendi di atas yang patah. Jika yang patah di tangan, itu misal dari telapak tangan sampai ke arah siku, itu yang dipasang spalak dengan kayu aja seadanya. Setelah itu langsung dibawa ke dokter gitu ya? Iya. Dokter ya. Oke. Kita lanjut, teman-teman. Izin bertanya Pak Dokter, bagaimana cara menghilangkan, meredakan rasa pusing pada saat kena pukulan telak di bagian kepala, Pak? Dari Audi Kausar, dari Sumatera Selatan. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi kalau hanya pukulan aja tapi tidak ada gangguan itu ya cukup diberikan es. Kalau misalnya masih pusing, masih nyeri, bisa diberikan obat yang aman sih, bisa beri Panadol atau paracetamol aja. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sifu Jeffrey Rumate dari Naga Hijau, Sulawesi Utara. Bagaimana pandangan medis modern terhadap penanganan cedera dengan cara tradisional? Misalnya penanganan kasus dislokasi dengan cara melakukan perbaikan secara langsung sehingga sendi yang lepas tadi kembali ke posisi semula tanpa harus ke rumah sakit. Silakan Pak.
Ya, memang tadi saya bilang kan, kalau di beberapa daerah atau tempat biasa pada saat ada yang dislokasi, ada nggak dari pelatih atau dari tim atlet melakukan tindakan reposisi di tempat. Sebenarnya nggak masalah, asalkan dia fungsi yang sebenarnya fungsinya kita bawa ke rumah sakit adalah kita ronsen untuk memastikan bahwa tidak ada tulang yang patah. Jadi jika tidak ada tulang patah, kita pun akan melakukan reposisi. Jadi untuk melakukan reposisi di lapangan pun sebenarnya tidak masalah. Cuman yang penting tidak pastikan tidak ada tulang-tulang sekitaran yang dislokasi itu patah. Itu aja sih. Jadi di lapangan pun nggak masalah di reposisi jika memang pasti yakin tidak ada yang patahnya. Oke, siap. Terima kasih. Kita lanjut. Pertanyaan kita pilih dari Sifu Sarmanto Manihuruk dari Sumatera Utara. Selamat malam Pak Dokter, izin bertanya bagaimana pola makan gizi anak-anak seusia SD yang ikut latihan bela diri agar tumbuh kembang anak tetap baik sampai dengan usia 17 tahun. Apakah konsumsi vitamin yang tidak merusak jaringan tubuh? Terima kasih. Nah, kalau ini sih biasanya untuk pertumbuhan tulang sih biasa kita kasih apa kayak nutrisi kalek aja sih. Untuk nutrisi kalek atau makanan-makanan yang banyak mengandung kalsiumnya sehingga pertumbuhan tulangnya pun baik, dan juga untuk makanan-makanannya juga untuk makanan yang berlemak porsi-porsinya juga harus diatur sesuai dengan takaran gizi dari si takaran gizi dan aktivitas si anak atau atlet tersebut. Itu biasanya kalau kita yang bagian mengukur ini sih bagian orang gizinya. Jadi dia latihan sehari berapa kali, kemudian dia berat badannya berapa, umur berapa, itu disesuaikan kebutuhan kalorinya per hari. Untuk protein, lemak, segala macam itu ada takarannya biasanya. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sifu Budi Al-Mahdali dari Papua nih, Pak Dokter. Izin dok, cara mengangkat seseorang yang mengalami pendarahan berat bagaimana ya? Misalnya di tempat latihan tidak ada tandu. Apakah dengan cara digendong, dibopong, atau dibaringkan beberapa menit, atau tindakan apa yang diperlukan, baik posisi rebah dan lain-lainnya? Mohon penjelasannya, Pak Dokter. Terima kasih. Ini jika ada pendarahan berat, pertama harus yang dilakukan ini dulu, Pak, tangani pendarahan beratnya dulu itu. Jika dia mungkin ada salah satu pendarahan berat mungkin patah di bagian patah terbuka, patah tulang terbuka di kaki misalnya itu. Nah, di kakinya ini yang pendarahan ini yang ditangani dulu, dilakukan pembalutan. Jadi mungkin dengan kain yang seadanya aja, tutup di bagian yang luka tersebut, tutup di bagian atas yang luka yang tersebut untuk mengurangi pendarahannya. Kemudian bagian yang lukanya, misalnya patahnya itu tadi dipasang bidai atau spalaknya itu dengan kayu seadanya aja, dengan kayu seadanya di kanan kirinya bagian yang patah tersebut, kemudian diikat, baru kemudian dievakuasi. Evakuasi ya pelan-pelan aja, jadi misalnya tuh dengan jangan hanya satu penolong, bisa minimal 2 kalau bisa 3. Jadi posisi si korban atau pasien ini ada yang saat megang di bagian kepala sampai bahu, kemudian di badan dan di kakinya, sehingga tidak banyak manipulasi dari bagian-bagian yang patah atau yang cedera tersebut. Dan tadi kalau misalnya dia curiga ada benturan di leher, terutama itu apalagi lehernya harus divisasi, paling nggak dengan collar neck atau mungkin kalau memang di pedalaman bisa dengan itu mungkin sendal jepit diikat di sepanjang lehernya dia untuk mengurangi pulsasi iya. Nah, jepit dengan kali aja paling yang gampang seperti itu. Itu jadi supaya tidak banyak bergerak kepalanya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang cedera leher, kalau tidak ada spalk atau penyangga leher dari fiber bisa menggunakan sendal jepit.
Berarti kita kemana-mana pakai sendal jepit. Siapa tahu ada yang memerlukan, ntar kita sumbangin satu. Kita lanjut, izin bertanya Pak Dokter, bagaimana cara untuk menghilangkan bekas memar atau bekas luka pada wajah supaya bisa latihan kungfu dengan lebih percaya diri? Terima kasih Dok. Kalau memar kan dia biasanya memar setelah cedera itu malah biasanya awal kan merah, setelah dari 3 hari biasa dia akan menghitam, seminggu biasa sudah menghilang kok kalau hanya memar itu saja. Justru memar yang lama itu biasanya karena tadi yang saya jelaskan tadi, karena setelah benturan tidak dilakukan terapi res itu sehingga memarnya akan agak lebih lama. Tapi kalau biasa sekitar 7 hari sudah mulai menghilang. Tapi kalau dilakukan terapi res tadi paling enggak 3 hari 4 hari sudah menghilang itu. Tapi kalau keloid segala macam ya itu atau bekas luka, bekas robekan, ya itu beda lagi sih ceritanya. Kalau bekas robekan begitu, bekas kena itu. begitu, misalkan bekas kena senjata begitu, ya nggak bisa ya dokter ya? Nah itu bagian estetika itu. Harus ke dokter plastik, operasi plastik teman-teman. Ke dokter estetika bisa itu, disuntik, biasa disuntik itu. Suntik obat radang. Cuma kan obat radang itu kalau bagi atlet ya nggak boleh juga, termasuk doping itu. Ini si Fuadi yang kalau misalkan ada bekas lukanya kan malah keren. Kayak penjahat-penjahat di TV, di film-film itu kan ada bekas lukanya tuh, kayak Kenshin, ya kan. Malah tambah keren jadinya itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Abdul Aziz. Tanya Pak Dokter, bagaimana penanganan terhadap siswa atau atlet bila terkena tendangan pada kemaluannya nih, Pak Dokter? Terima kasih. Ya tadi aja kalau hanya tendang itu dikompres dingin aja cukuplah dia. Setelah ditendang, biasa kan kalau di lapangan pun kita kompres es batu, kompres dingin untuk mengurangi nyerinya. Cuman nanti dilihat setelah pertandingan atau dia pipisnya berdarah atau enggak. Kalau misalnya aman-aman aja sih nggak masalah udah. Tapi kalau pipisnya berdarah, berarti ada sesuatu di robekan atau struktur di saluran pipisnya, yaitu harus dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau hanya kayak seperti biasa ditendang itu dikompres dingin cukuplah. Kalau saya pernah lihat itu Pak Dokter, saya lihat banyak yang suka diangkat bagian tengah pinggangnya, itu dia ditidurin, diangkat bagian tengahnya. Itu kalau yang terkena tendangan pada alat kelamin itu Dokter, apakah itu fungsinya ada fungsinya Dokter? Biasa fungsinya untuk relaksasinya. Jadi kan pada saat tendang itu bagian sekitar selangkangan kan terasa kaku, itu jadi diangkat itu untuk merelaksasi dari si bagian otot-otot yang sekitaran situnya saja. Berarti sekedar untuk merenggangkan otot ya, Dokter ya? Untuk merenggangkan ototnya dia. Siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Sawaludin, Nusa Tenggara Barat. Izin bertanya dokter, bagaimana cara penanganan lutut kaki tiba-tiba bengkak, terus agak susah jalan kayak ditusuk, kira-kira apakah diobati atau diterapi atau mungkin karena faktor makanan yang saya konsumsi kurang gizi. Maaf, ditumit maksud saya bukan lutut. Pak Dokter, oh ditumitnya ini Pak Dokter. Ditumit ya. Sakit katanya dokter. Silakan Pak. Biasa sih jadi peradangan sekarang tumitnya itu. Kalau dia udah usia di atas 40-50 tahun, kadang memang sekitar situ akan agak nyeri karena ada seperti tulang rawan yang tumbuh di sekitaran situ, di sekitaran di bawah tumitnya itu. Jadi sehingga terjadi namanya plantar fasciitis tuh, peradangan di sekitar jaringan plantarnya itu. Kalau yang gampang sih dikompres hangat, cuman biasanya kompres hangat tidak terlalu banyak, dia mengurangi tapi tidak terlalu banyak nyerinya karena dia peradangannya di bawah dari kulitnya si tumitnya itu. Jadi biasa dilakukan fisioterapi.
untuk mengurangi nyerinya. Kalau jika memang di fisioterapi sudah berulang kali fisioterapi masih nyeri, bisa dilakukan operatif. Operatif itu dioperasi untuk menghilangkan tulang rawannya itu yang tadinya itu dikikis supaya halus lagi bagi tulang tumitnya sehingga mengurangi peradangan yang ada di situ. Tapi biasa cukup fisioterapi aja, tapi kalau mau awal dikompres hangat bisa. Saya serem kalau dengar dioperasi gitu, Pak Ya, Dokter. maka biasa fisioterapi dulu biasanya dari dokter Johan, fisioterapi 1 siklus 5 kali, biasa sudah enakan, dan juga sepeda statis biasanya. Oh, ada terapi sepeda statis ya, Pak Dokter. Iya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mahdun, Nusa Tenggara Barat. Izin bertanya Pak Dokter, bagaimana menurut Pak Dokter jika seorang atlet yang mengalami cedera patah tulang lebih memilih untuk pengobatan tradisional ke tukang urut yang ahli daripada dibawa ke rumah sakit? Ini mungkin yang bagian yang takut dioperasi kali ya, Dokter ya. Ini kita lihat dulu atletnya, makanya atlet itu kan sebenarnya manusia yang istimewa. Jadi penanganannya pun harusnya kita lebih istimewa daripada yang biasa kita ini. Nah, kalau misalnya penanganan yang salah itu justru akan menyebabkan karir si atlet malah bisa stop gitu. Jadi jika dia patah tulang, dia nggak dioperasi patah tulang, misalnya ada pergeseran cukup jauh, dia tidak dioperasi. Nah, nanti kemungkinan besar bisa penyambungannya itu tidak sempurna. Penyambungannya tidak sempurna, jadi bisa terjadi bentuk tubuhnya tidak sempurna kembali seperti itu. Nah, bagi atlet itu akan sangat berbahaya karena itu kan akan menyangkut paut terhadap performanya dia nanti ke depannya itu. Bisa saja setelah dia tidak dioperasi, dia di tukang urut, setelah 3 bulan sudah dianggap penyatu, dia bertanding lagi. Itu bekas patahnya itu masih sangat rawan, bisa terjadi patahan lagi. Seperti itu. Jadi untuk atlet, apalagi atlet elit, atlet nasional, Platda, baiknya ditangani sesuai medis saja, karena itu terkait juga dengan karir yang bersangkutan nantinya. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sifu Audi Kausar dari Sumatera Selatan. Izin bertanya lagi Pak Dokter, bagaimana cara menghilangkan rasa sakit di bagian perut kanan atau kiri sewaktu lari sebelum latihan? Wah, ini gara-gara makan kayaknya ini. Makannya kurang lama sebelum latihan. Gimana Pak Dokter menurut medis? Ya, bisa mungkin kram itu jadi karena bagian pencernaan, juga bisa karena itu jadi kaku pada otot-otot sekitaran abdomen bawahnya itu. Sehingga harus dilakukan penguatan otot-otot pada sekitaran abdomen bawahnya itu. Dilakukan latihan-latihan yang menguatkan si otot bagian perut bawah. Jadi pelatih biasa lebih ngerti untuk exercise yang menguatkan otot bagian bawahnya itu. Bisa dengan squat segala macamnya itulah. Oke, terima kasih. Kita lanjut bertanya ke pertanyaan dari Sifu Dewi dari Sumatera Barat. Izin bertanya Pak Dokter, apa penyebab kaki atau betis suka kram ketika berada di daerah yang udaranya dingin? Terima kasih. Ya, bisa kekurangan cairan sih. Kekurangan cairan, minumnya kurang, terus juga pada saat dingin kan ototnya juga cenderung vasokonstriksi sehingga lebih kaku. Jadi pada saat misalnya dipakai aktivitas yang berlebih akan lebih gampang kram atau itu. Mengerasnya itu cukup direlaksasi, dipijat ringan ke arah jantung lah gitu, misalnya dibetis ke arah atas untuk melancar sirkulasinya dia. Karena jadi kalau di tempat dingin lebih cenderung vasokonstriksi, akhirnya sirkulasi darah di sekitaran situ agak kurang lancar. Jadi kalau kita udara dingin, otomatis kita jadi malas minum ya, Pak Dokter ya?
Bisa kurang Sedangkan otot minum. kita tetap memerlukan cairan gitu ya. Dan Cairan. otot kita agak-agak mengecil kali begitu ya Pak Dokter ya, Ya, gara-gara kan ada udara dingin. vasokonstriksi pada penjempitan pembuluh darah kalau pada saat kondisi dingin itu. Jadi sirkulasinya kurang lancar lah di situ. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke pertanyaan berikutnya. Dari Muhammad Hanafi, Sumatera Barat. Izin bertanya Pak Dokter. Yang pertama dari penjabaran dokter tadi, cedera engkel kaki yang bengkak harus mengangkat kaki yang cedera lebih tinggi daripada posisi jantung. Pertanyaannya berapa menit atau berapa kali mengangkat kaki yang lebih tinggi dari jantung itu? Yang kedua, vitamin apa yang bagus buat atlet yang akan bertanding untuk mempertahankan daya tahan dan staminanya agar tetap bagus? Silahkan, Pak Dokter. Ya, tadi kan untuk pengangkatan kaki ya selama 3 hari itu nggak apa-apa. Jadi terutama pada saat istirahat. Jadi misalnya dia pas lagi posisi tidur, ini ada di slide-nya nggak ya? Pada saat misalnya tidur gitu sambil dikompres, sambil diangkat kakinya nggak masalah ya. Jadi pada saat istirahat aja ya Pak Dokter ya, maksudnya tidak dari pagi ya, sampai malam diangkat terus ya Pak Dokter ya. Iya, kan pada saat jadi misalnya dikompres kan masih nggak mungkin 3 hari itu berbaring terus-terusan itu. Jadi terutama pada saat istirahat itu bisa diangkat kakinya pada saat tiduran. Paling nggak selama 3 hari. Jadi selama 3 harian pada saat istirahat diangkat kakinya lah. Kalau untuk vitamin itu dia secara umum tidak termasuk doping. Jadi untuk vitamin C, vitamin B gitu nggak masalah untuk diberikan kepada atlet, misalnya B kompleks atau vitamin sekarang seperti lagi zaman COVID ini kan disuruh minum vitamin C itu nggak masalah untuk daya tahan tubuhnya yang bagus memang vitamin C, atau untuk pelancar peredaran saraf bisa digunakan vitamin B, atau untuk antioksidan bisa vitamin D atau vitamin E. Itu secara umum vitamin tidak termasuk doping. Oke, terima kasih. Kita lanjut Pak Dokter ke pertanyaan berikutnya dari Sikurobet Sanjaya, Jawa Timur. Izin bertanya untuk atlet yang sudah veteran, apakah masih boleh atau baik untuk gerakan yang lompat-lompat nih dokter nih menurut ilmu kedokteran? Ya, kalau yang sudah lansia kan cenderung si tulang rawannya sudah menyempit, terutama di lututnya itu biasa sudah ada penyempitan. Jika aktivitas masih berlebih, gitu misalnya masih suka angkat beban, naik turun tangga, loncat-loncat, itu faktor risiko untuk jadinya nyeri di bagian lututnya terutamanya itu. Jadi kalau kondisi masih baik, masih fit, nggak masalah. Cuman jadi kalau sudah mulai ada tanda-tanda lututnya tidak enak, sudah mulai nyeri, bengkak, itu untuk naik turun tangga, angkat berat, loncat itu sudah harus dikurangi. Ya paling nggak olahraganya diganti berenang atau sepeda statis. Ada suplemen khusus nggak nih Pak Dokter untuk masalah-masalah tulang rawan yang makin menyempit? Ya biasa kita sih kasih seperti Kafit D3, jadi kasih vitamin D3 gitu yang mengandung kalsium, atau juga dikasih nutrisi-nutrisi untuk tulang rawan ya, misalnya salah satu mereknya misalnya OA Forte, yang banyaklah nutrisi-nutrisi untuk yang di iklan-iklan TV itu untuk OA itu. Yang mengandung glukosamin. Susu Anlen itu berfungsi nggak Pak Dokter? Susu Anlen kan dia fungsinya untuk meningkatkan kalsiumnya itu. Ya bisa saja. Jadi kalau Anlen buat tulangnya ya, bukan buat sendinya ya Pak Dokter ya? Tulangnya. Jadi yang kita konsumsi itu yang mengandung kalsium sama glukosamin. Glukosamin itu untuk nutrisi makanan bagi si tulang rawannya itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sifuzul Fadli dari Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak Dokter, izin bertanya berapa batas berat beban yang dapat kita angkat?
Karena saya pernah lihat saat atlet mengangkat beban tiba-tiba pingsan, jantungnya nggak kuat ini. Kayak angkat besi mungkin ya Pak Dokter ya maksudnya ya. Iya. Ada yang pas ngangkat langsung pingsan gitu. Kira-kira Nah, ini sih biasa bagian dari rumusnya pelatih nggak Pak fisik Dokter? ini. Pelatih fisik ini biasanya yang tahu rumusnya itu. Dianya. Jadi 2 atau 3 paling maksimal nggak boleh lebih dari 3 kali kalau nggak salah itu dari berat badannya dia. Dua kali paling standarnya itu. Jadi disesuaikan dengan berat badannya dia lagi. Siap. Karena berlebih akan malah meningkatkan beban jantungnya dia, itu mungkin menyebabkan dia pingsannya itu. Itu kalau pingsan itu dia secara teorinya itu gara-gara apa ya Pak Dokter? Apakah darahnya terhenti di jantung atau bagaimana? Ya bisa banyak. Kan tadi kan sebenarnya saya mau namanya presentasi tentang penanganan pada saat yang pingsan itu. Jadi kalau pingsan itu yang paling bahaya itu adalah karena terjadinya henti jantung dan henti nafas. Jadi misal pada serangan jantung seperti yang terjadi pada atlet Denmark pas lagi Euro kemarin. Nah, itu karena dia jadi henti jantung itu, makanya perlu dilakukan bantuan hidup dasar atau RJP. Jadi dilakukan pemijatan di jantung, di bagian dada, itu nanti ada video yang saya kirim itu, di bagian dada, di bagian tengah-tengah dada itu dilakukan pijat jantung sebanyak 30 kali, ditambah dengan nafas buatan. Nafas buatan di mulut sebanyak 2 kali. Jadi dilakukan selama 2 menit, atau 5 siklus. Jadi 30 kali pijat jantung, 2 kali nafas buatan, diulangi 30 kali pijat jantung, 2 kali nafas buatan sampai 5 siklus, kemudian dinilai apakah ada nadi atau ada nafas atau tidak. Jika ada nadi ada nafas, berarti langsung bisa lakukan dirujuk, tapi jika tidak ada nadi tidak ada nafas bisa diulang lagi. Jadi untuk orang-orang awam terutama kita yang ada di dunia olahraga, menurut saya itu untuk bisa melakukan bantuan hidup dasar itu penting karena kita tidak tahu jika suatu waktu ya itu tadi jika ada yang pingsan cek dulu ada nafasnya ada nadinya atau tidak. Itu pingsan bisa jadi karena henti jantung, bisa memang karena dia kurang metabolismenya, bisa dia belum makan segala macam jadi gulanya kurang, metabolismenya kurang, bisa juga dia terjadi kekurangan pasokan oksigen ke otaknya. Seperti itu sih kalau penyebab pingsannya. Siap. Sepertinya saya punya video praktek jantung ini. Coba saya cek dulu ya teman-teman ya. Ya sama kayak tadi video saya kirim juga tadi video itu kok. Siap, saya cek dulu coba. Bentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada. Bentar teman-teman. Ini penting soalnya ini kayaknya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak banget nih yang nanyain, nah gimana sih caranya nolongin orang yang banyak banget nih yang nanyain, nah gimana sih caranya nolongin orang yang kena serangan jantung ke tempat yang aman dan datar. Lalu cek apakah korban respon atau tidak. Kalau tidak, segera cek nafas dan nadi korban yang ada di bagian di start screen, Mas. Oh iya, pastikan lidah pasien tidak tertelan ya, agar jalan nafas tidak tersumbat. Jangan lupa minta orang lain untuk panggil ambulan ya. Jika tidak ada nadi dan tidak ada nafas, segera lakukan penekanan dada atau RJP. Tentukan tekan yang ada di bagian belum muncul start screen-nya. Oke teman-teman, kita
Saya sudah ada videonya ini, saya coba share, mudah-mudahan bisa ya. Oke. Gimana sih caranya nolongin orang yang kena serangan jantung? Yang pertama dilakuin, pindahkan pasien ke tempat yang aman dan data. Lalu cek apakah korban merespon atau tidak. Kalau tidak, segera cek nafas dan nadi korban yang ada di bagian leher. Ya, jadi dilakukan pengecekan nafas. Pasien tidak tertelan ya, agar jalan nafas tidak tersumbat. Jangan lupa minta orang lain untuk panggil ambulan ya. Jika tidak ada nadi dan tidak ada nafas, segera lakukan penekanan dada atau RJP. Tentukan titik tekan yang ada di bagian tengah dada. Penekanannya ke sembarangan. Detekan seperti ini sedalam 5 cm. Lakukan sebanyak 30 kali dengan kecepatan 2 kali tekan dalam 1 detik. Setelah 30 kali penekanan, segera beri nafas buatan sebanyak 2 kali. Usahakan tekanan seperti ini ya. Kalau nggak ada, bisa improvisasi dengan plastik atau yang lainnya. Setelah itu, lakukan kembali penekanan dada sebanyak 30 kali. Dan kemudian kembali melakukan nafas buatan. Lakukan sekitar 5 hingga 6 siklus ya. Jika korban sudah terlihat bernafas dan terasa denyut nadinya, segera hentikan penekanan ya. Sebagai penolong, kita harus tetap tenang dan jangan panik. Ya, teman-teman, itu tadi videonya. Itu Ya. waktu saya dulu menjadi tagana. Bukan saya sih sebenarnya, itu orang lain ya sebenarnya. Oke. Kita kembali ke pertanyaan. Bentar. Oke, kita lanjut ya Pak Dokter. Betul Pak Dokter, seperti itu ya. Ya. Ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan Pak. Jadi jika pada saat latihan atau pertandingan ada yang pingsan, terutama dia tidak ada kontak dengan orang, jadi misalnya dia tidak ada kontak, tiba-tiba pingsan, nah itu langsung dilakukan hal-hal yang tadi itu. Nanti untuk PowerPoint videonya nanti saya kirim ke Mas Jafar agar bisa dipelajari. Jadi bisa dilakukan bantuan hidup dasar itu, karena itu akan meningkatkan kemungkinan untuk yang bersangkutan bisa tertolong kembali dibanding hanya didiamin saja. Itu akan malah kemungkinan 90% ke atas itu akan meninggal. Tapi jika orang sekitar memahami tentang bantuan hidup dasar itu, kemungkinan berhasil untuk menolongnya itu lebih tinggi. Oke, terima kasih Pak Dokter. Nanti teman-teman saya share video tadi, begitu juga video file yang dari Pak Dokter tadi yang belum sempat kita saksikan bersama-sama tadi akan saya share juga, biar teman-teman bisa pelajari juga. Kita lanjut ke sekarang di meja saya jam 9 kurang 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita ke pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Dari Sifumikson Panaha, Sulawesi Utara. Izin bertanya, apakah pemerintah tidak ada keinginan untuk mendirikan suatu instansi seperti rumah sakit khusus menangani cedera olahraga sehingga mempermudah para atlet dan praktisi untuk memperoleh penanganan secara khusus yang tidak disamakan dengan pasien-pasien umum? Terima kasih. Ya, salah satunya sudah ada Rumah Sakit Olahraga Nasional. Silakan Pak Dokter. Ya, kalau secara itu sebenarnya kita sudah ada tempat saya ini Rumah Sakit Olahraga, cuman memang secara regulasinya itu yang kita masih belum bisa, karena dari Kemenkes sendiri itu dia belum bisa mengeluarkan rumah sakit khusus untuk olahraga. Jadi dari Kemenkes itu rumah sakit khusus itu hanya berdasarkan dari sistem organ tubuh. Nah, tapi untuk rumah sakit khusus olahraga itu belum ada, sehingga kita pun di rumah sakit olahraga ini sebenarnya memang lebih ke spesialisasinya memang ke olahraga, karena kita untuk dokter spesialis olahraga kita ada, dokter rehab medik kita ada, dokter olahraga dokter ortopedi kita ada. Jadi untuk penanganan cedera olahraga untuk di RSON itu sudah ada, sudah lengkap. Cuman memang kita terkendalanya adalah kita juga masih melayani pasien-pasien umum itu, karena kita jatuhnya masih rumah sakit umum olahraga nasional, jadi belum ada rumah sakit khusus karena terkait dengan nomenklatur dari Kemenkes tersebut. Itu sih. Tapi untuk penanganan cedera olahraga terutama untuk di Jakarta ya sendiri itu sudah banyak kok. Salah satunya RSON, rumah sakit olahraga. Di Kemenpora sendiri ada juga namanya SP2OI, itu dia
bentuknya klinik, dia bentuknya bukan rumah sakit, tapi bentuknya sport center seperti itu. Dan kedepannya kita yang di Cibubur terutama ya, di rumah sakit olahraga ini kan Cibubur akan dibuat menjadi seperti Wisma Atlet. Jadi pembangunan di Hambalang itu akan dipindahkan ke Cibubur, sehingga nanti RSON ini akan menjadi sport center cedera olahraga itu. Jadi untuk penanganan cedera olahraga bisa di kita, dan untuk atlet-atlet nasional atau atlet yang sudah mempunyai sertifikat internasional, jika berobat ke RSON itu free kok. Jadi asalkan bisa menunjukkan sertifikat internasionalnya dia, atau dia memang atlet nasional, atlet pelatnas. Suaranya Mas Jafar masih di silent. Mas Jafar suaranya masih di silent, tidak kedengaran suaranya. Kalau untuk atlet-atlet biasa masih tidak free ya, gitu ya dokter ya? Asalkan dia punya sertifikat internasional bisa free. Walaupun dia bukan pelatnas ya, walaupun dia bukan pelatnas nasional, tapi dia pernah bertanding di internasional dan punya sertifikat bisa free. Kalau bertandingnya tingkat nasional gimana Pak Dokter? Setahu saya sih sampai saat ini masih pakainya sertifikat internasional ya. Jadi kalau nasional masih belum berlaku free ya di rumah sakit olahraga. Kecuali kalau memang dia masuk pelatnas bisa. Oke dokter, tadi saya bilang ini pertanyaan terakhir, cuma ternyata ada pertanyaan lagi dari senior kita ini. Ini peserta kita yang paling senior kayaknya di usia 65 tahun dari Sifu Daniel Biantoro. Kita bacakan. Selamat malam dokter, mohon izin bertanya. Saya usia 65, saya masih suka jogging. Setiap kali jogging di lapangan saya lakukan sekitar 10 sampai 15 putaran dengan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Dalam hal ini diperbolehkan apa tidak menurut dokter? Ya, kalau selama masih kuat nggak masalah. Tapi juga dinilai juga misalnya nadi sebelum dan sesudah dari pada saat latihan, kemudian juga pada saat misalnya jogging, dilihat apakah kalau selama tidak ada nyeri dada segala macam nggak masalah. Karena kalau usia-usia segini kan kita takutnya adalah ke arah sakit jantung. Jadi mungkin bisa dari penyakit jantung, riwayat penyakit jantung atau darah tinggi. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada gejala, misalnya tidak ada pusing, terus terutama tidak ada nyeri dada, tidak ada rasa nyaman di dada, nggak masalah sih. Begitu. Banyak kalau usia-usia di atas 65 mereka masih jogging, nggak masalah. Oke, terima kasih Pak Dokter Satrio Adi Nugroho sudah menemani kita, teman-teman sekalian. Jam di meja saya menunjukkan pukul 21:03. Sebagaimana yang kita sepakati bahwa kita akan acara ini kita akan batasi dari jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa demikian? Karena kita menghormati teman-teman kita yang berada di belahan lain Indonesia, begitu ya. Ada yang menggunakan waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Kita di Indonesia Barat jam 9, di Bali jam 10. Teman-teman kita yang di Papua udah jam 11 ini. Besok mungkin mereka harus kerja. Jadi saya membatasi acara ini sampai jam 9 agar kegiatan kita selain kita bisa mendapatkan pengetahuan tambahan, ilmu tambahan, wawasan tambahan, juga tidak mengganggu kesehatan kita maupun aktivitas kita, pekerjaan kita di hari-hari berikutnya. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa mari kita akan tutup. Untuk itu sebelum kita tutup, kita akan ambil dokumentasi. Mohon teman-teman dihidupkan kameranya semua. Menghadap ke kamera semua, pasang pose yang terbaik. Saya akan lakukan dokumentasi. Saya akan dokumentasikan. Teman-teman kalau mau ngambil screenshot di gadget masing-masing dipersilahkan. Saya kasih waktu selama 10 detik
Setelah itu saya buka mikrofon, teman-teman bisa mengucapkan salam kepada narasumber kita, Dr. Satrio. Oke, kita lanjut ke pengambilan dokumentasi. 1, 2, 3, don't move. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dokumentasi selesai. Saya akan buka pengunci suara. Teman-teman, oke, silahkan, sudah bisa dihidupkan. Silahkan menyapa narasumber kita. Terima kasih Si Bu Jafar, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Si Bu Jafar dan Pak Dokter atas waktunya. Salam buat teman-teman semuanya. Selama 1 menit untuk menyapa Pak Dokter. Salam hormat buat Master. Terima kasih semuanya para master, para sifu semua. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Satrio, terima kasih Terima kasih Pak Dokter Jafar, semuanya. terima kasih para master dan sifu semuanya. Master dan Sifu semuanya. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih. Selamat Istirahat. Semoga mimpi Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke, cukup ya teman-teman ya. Saya mewakili teman-teman kami di Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Terima Ya. kasih Pak Dokter atas paparannya. Insya Allah kita bisa bertemu Kalau lagi yang nggak pakai, di acara offline kita nanti kalau tidak sudah pakai, pandeminya tidak pakai. masih ada ya. Oke. Mudah-mudahan segera berakhir pandeminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.